Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN dalam jabatan periode 4 tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Zamal Saputra SPD, mahasiswa dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor NIM 425001240 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan submateri membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk saran dan kritiknya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Anak soleh. Siap duduk yang rapiah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mempelajari Quran Surah Al-Hujurat dan pendidikan agama Islam bab 1 mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, submateri membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak inginkan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Kepada Abi, dipersilakan. Siap duduk yang rapiah. Mari teman-teman kita belajar sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Siap duduk yang rapiah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita belajar pendidikan agama, belajar mengajar pendidikan agama Islam, di mana di kelas 4 ini kita masuk ke bab yang ke-1 pertama, yaitu mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan submateri membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum Bapak melanjutkan, alangkah lebih baiknya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Sebagai pemanasan, Bapak ingin bertanya siapa yang bisa baca Quran Surah Al-Hujurat. Sekarang bertanya apa arti Al-Hujurat? Ya, ada yang bisa baca Surah Al-Hujurat? Ada yang bisa baca Surah Al-Hujurat? Ya, kasih buka dulu ke kamera.
Alhamdulillah, terima kasih Kaira Hidayah sudah melakukan soal surat 3 ayat 13 dengan baik sekali. Apa sih artinya? Bapak ingin menjelaskan bagaimana dan di mana diturunkannya Quran surah Al-Hujurat. Kenapa Quran surah Al-Hujurat diturun? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 diturunkan di kota Madinah. Makanya tergolong menjadi surah Madaniyah, yaitu Quran surah Al-Ma'dah yang diturunkan di kota Madinatul Munawwarah. Apa sih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13? Karena dengan inilah bahwasanya Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ya. Inilah maknanya daripada Quran surah Al-Hujurat. Bahwasannya di sini dalam pesan Quran surah Al-Hujurat, kita sebagai manusia derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang putih, maaf walaupun yang hitam. Baik yang kulit putih maupun yang kulit gelap. Baik yang kulit berdarah biru, kulit bangsa Eropa atau bangsa Asia. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Ketakwaanlah yang membedakan kita dengan lainnya. Dan bahwasanya dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa. Alhamdulillah. Ada soleh. Kita sedikit dulu sebentar sebelum kita lanjutkan selanjutnya. Maaf, Bapak ingin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Bapak ada Ananda mimpi untuk lagu Indonesia Raya. Kita mulai buka buku pelajarannya, dikeluarkan buku agamanya. Marilah kita mengkaji dan mengaji surat-surat Al-Quran dan
inti atau pada pengertian daripada makna Quran surah Al-Hujurat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menyampaikan pesan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya agar selalu mengasihi, agar selalu menyayangi, agar selalu menghormat, dan yang paling penting litarafu, agar selalu saling mengenal, agar sama-sama saling tolong menolong, menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa saling menghormat antara sesama manusia. Itulah yang disampaikan pada makna dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelumnya, marilah kita kerjakan RKPD lembar jawaban tugas Quran surah Al-Hujurat, yaitu membaca Quran surah Al-Hujurat. Sebelum kita mulai, kita baca dulu bareng-bareng, kita simak ke depan, kita baca Quran surah Al-Hujurat. Mari kita baca bareng-bareng. Yuk, lihat semuanya. Baik, kita kerjakan lembar jawabannya masing-masing dengan cara menulis Quran surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan dengan cara menulis ini kalian juga dapat membaca sekaligus menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak mau absen kehadiran dulu. Ya, di sini masuk semuanya kan? Ada yang tak masuk? Ada? Berapa orang? Ya, siapa yang pertama? Nazril. Sakir? Yang kedua? Yang ketiga? Sakit semua ya?
ambil dulu. Silakan ya. Ya. Sudah ya kan? Sekarang kita coba untuk membaca kembali surah Hujurat dengan mendengarkan tayangan video yang Bapak akan berikan di depan. Kalian perhatikan semua aja ya, kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Sekarang kita akan melihat terjemahan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Alhamdulillah. Ya, kita baca kembali terakhir sebelum kita tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat ketiga ke 13. Baik anak-anak semuanya, kita masih melaksanakan kerja kelompok ya selama 26 menit ya. Marilah kita kerjakan dengan maksimal mungkin. Insyaallah ya kita bisa membaca serta kita juga bisa menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat ketiga.
suaranya keras. Ayo. Kelompok A. Silakan. Paus. Ya, keras. Ya, kelompok K, ayo. Ayo kelompok K. Buat sudah, ada kelompok S, ayo. Yang keras. Ya, selanjutnya untuk kelompok ya. Ayo. Yang keras. Ya, duduk yang rapi. Anak soleh. Yang artinya ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya min dzakari wa unsa, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Al-ayat sadaqallahul adzim. Kesimpulannya daripada pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari dua jenis golongan, dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala secara berbangsa-bangsa, secara bersuku-suku, untuk satu tujuan, untuk saling mengenal, yang menimbulkan saling mengerti dan saling menghormati. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya
orang atau manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan lagi Maha teliti. Al-ayah sadaqallahul azim. Itulah kesimpulan dari Bapak. Marilah kita tutup pembelajaran kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam di kelas 4 bab 1 dalam materi mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Submateri membaca Quran surah Al-Hujurat kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ditutup Abi pelajaran kita. Saya tolong yang rapi. Teman-teman kita berdoa sebelum pulang, berdoa dimulai. Wow.